Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah al-hikmah, ibu-ibu, badan bapak, marilah kita sebelum ta'lim baca syahadat syahidul ikhtifar sama asma'ul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Mubti'u ya Mu'id ya Mu'illu ya Mu'i ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali
Ya Baru Ya Tawwabu Ya Muntakim Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali Wal Ikram Ya Muqsitu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mani'u Ya Dhar Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi'u Ya Baki Ya Warisu Ya Rasidu Ya Sabur Azza Jalla Dzikruhum Bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wasbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan solihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahhi ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wa qurba raja'una akhiran innal munabali maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-40. Al-Hasib yang maha membuat perhitungan atau yang maha mencukupi kebutuhan hambanya. Al-Hasib yang maha membuat perhitungan, yang maha mencukupi adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi, karena dialah Allah adalah yang dibutuhkan apa yang dimilikinya. Allah Azza wa Jalla adalah yang mengukur setiap sesuatu dan dia yang mencukupinya. Mustahil kalau sifat ini dalam kenyataan esensialnya dimiliki selain dirinya, agar apapun menjadi mencukupi. Maka ia sendiri haruslah dibutuhkan untuk eksistensinya, dan tidak ada eksistensi yang dapat mencukupi eksistensi lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya Dia Allah sajalah yang mencukupi segalanya, bukan untuk sebagian benda saja. Dia sajalah yang mencukupi, yaitu karena segala sesuatu menjadi ada karena Dia, dan eksistensi segala sesuatu yang ada itu dapat mempertahankan wujudnya dan menjadi sempurna karena Dia. Janganlah Anda beranggapan bahwa bila Anda membutuhkan makanan, minuman, bumi, langit, matahari, atau yang sepertinya, Anda membutuhkan selain Dia. Atau beranggapan bahwa Dia sama sekali bukanlah yang Anda butuhkan. Ketahuilah, Dialah Allah yang memasok semua kebutuhanmu dengan menciptakan makanan dan minuman, langit dan bumi, sehingga Dialah Allah yang sebenarnya Anda butuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui betapa luasnya apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Sehingga ketika kita melihat kerbau, maka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang mencukupi kebutuhan kerbau itu. Lalu Allah yang mengukur kehidupan kerbau itu. Jadi semua sudah diatur oleh Allah SWT. Dan umurnya pun sudah ditentukan. Jadi misalkan kita kadang-kadang kan melihat laron, Pak Judawi, laron. Kenapa dia kok harus terbang ke atas? Sementara burung-burung sudah siap. Nah itu siapa yang mengatur itu? Nah kalau laron itu ingin selamat kan tidak usah naik loh, cukup di bawah aja. Tapi dia selalu berusaha untuk naik, coba naik. Dan di situ burung-burung sudah siap, mesti dimakan oleh burung. Itu Allah menciptakan bahwa burung-burung ini diberi makanan dengan adanya laron itu. Lalu kalau kita melihat cecak di tembok-tembok itu kadang-kadang ada laron yang depan lampu. Tapi kenapa laron kok tidak mendekat ke cecak itu? Padahal kalau kita pikir cecak itu kan tidak bisa terbang. Sementara makanannya itu nyamuk, laron itu punya sayap dan bisa menyelamatkan. Tapi ya karena Allah sudah menyediakan ya delalah, bahasanya delalah itu. Laronnya nyedak lalu dimakan oleh cecak. Ini. Jadi luar biasa, itu baru hewan. Sekarang kita melihat diri kita. Diri kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah apapun yang dibutuhkan oleh diri kita agar kita tetap hidup itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan kita, kalau kita belajar ilmu kesehatan itu ada apa itu ya, telur, protein, karbohidrat. Pak Roso ya, kalau kita dulu SMA kan pernah belajar itu ada zat telur, zat pembangun, lalu ada zat karbohidrat, ada protein, vitamin, sehingga ketika seseorang kekurangan vitamin A, akibatnya akan begini dan begini. Dan itu semuanya oleh Allah sudah disediakan. Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Kalaupun toh kita tidak sampai berpikir pada Allah, wah itu kan bukan dari Allah, nyatanya telur itu dari ayam. Nah, kita kejar ayam itu bisa telur itu dari mana? Akhirnya kita akan ketemu bahwa itu Allah lah yang menyediakan. Lalu ketika kita di padang pasir, kehausan sehingga kepanasan, maka Allah ciptakan kebutuhan kita adalah yang bisa mendinginkan tubuh kita, yaitu air.
Ya Pak Roso ya, kita olahraga haus, Allah sediakan air, kita minum bisa segar. Begitu juga ketika di daerah Dieng Pak, ya, sana kan dingin. Lalu Allah sediakan itu makanan yang menghangatkan tubuh kita. Apa Pak? Widang uwuh, wedang jahe, tahu yang dalamnya lombok setan. Wah, itu daerah Dieng, saya pernah ke Dieng itu beli tahu goreng dalamnya lombok, waduh, pedes. Nah ini dalam rangka itu Allah sediakan. Belum lagi ketika kita sakit, maka Allah sediakan obat-obat, sarana-sarana agar kita hidup. Allah sudah mengatur kebutuhan kita dan menentukan batas umur kita, rezeki kita. Jadi sebelum kita hadir di dunia ini sudah ditentukan Pak Giarto ya, kebutuhan kita, umur kita. Tetapi ada yang bisa merubah. Jadi mestinya Pak Giarto itu umurnya 50. Tapi bisa dirubah Pak. Dirubah menjadi 70. Yang pertama doa. Doa itu bisa merubah yang tadinya 50 menjadi 70. Lalu yang kedua bersedekah. Jadi saya pernah mendengar pengajiannya Mbah Munib itu menceritakan betapa besarnya sedekah itu bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang sudah sakit berat lalu dia memanggil anaknya, misalnya Pak Giarto lah, Giarto, ini saya sudah sakit berat, saya masih punya uang 2 juta. Tolong sebelum saya meninggal kasihkan anak yatim yang ada di RT 1 misalnya begitu. Padahal di catatan malaikat ini orang ini katakanlah 1 minggu itu harus meninggal 1 minggu. Nah, oleh malaikat itu ya orang ini daftarnya 1 minggu. Setelah oleh Pak Giarto di uang 2 juta serahkan pada anak yatim yang di RT 1 itu. Lalu sudah pas 1 minggu yang mestinya orang ini meninggal, catatan itu hilang. Loh, catatannya kok enggak ada. Nah, malaikat tanya, Allah, orang ini kan hari ini harus meninggal, kenapa kok catatannya enggak ada, enggak jadi meninggal? Oh, karena dia bersedekah pada anak yatim itu tak tambah umurnya 20 tahun lagi. Ini ceritanya Mbah Munib loh. Jadi maka ini kita memberikan inspirasi pada kita. Jadi bapak-bapak yang sakit itu kalau ingin panjang umur, kalau punya uang sedekah. Jadi sedekah itu bisa memperpanjang. Lalu yang ketiga itu untuk memperpanjang umur kita juga banyak kita berinteraksi Pak Giarto ya. Ngejak teman, yuk ke pecel makan. Itu bisa memperpanjang umur Pak. Jadi nanti kumpul-kumpul, yuk kita kapan ziarah ke Mbah Hadi. Itu nanti dengan senang mampir ke yang belum terlaksana ini soto ini ya. Kawan-kawan nanti kita berusaha dalam rangka memperpanjang umur, yaitu memperbanyak bersilaturahim, berinteraksi dengan orang lain, berjamaah. Maka oleh leluhur kita kan sering kita diajari setiap malam Jumat mengadakan kegiatan tahlilan itu dalam rangka tahlilan itu mesti ada makan-makan, berarti ada yang sedekah, umurnya ditambah, terus kumpul-kumpul
bersilaturahim, yang tadinya tidak ketemu Pak Giyato dengan malam Jumat bisa ketemu, bisa ngomong-ngomong gimana kabarnya, cerita begini-beginilah. Itu ada manfaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Al-Hasib itu adalah yang maha mencukupi dan juga bisa kita pahami yang maha memperhitungkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang membuat perhitungan pada kita. Apapun yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran itu dicontohkan, jadi ini ada ayat yang diambil oleh Imam Al-Ghazali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ini ayat ini berkaitan ketika ada seorang yang menemui Rasulullah. Yang pertama itu orang mengatakan Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullah. Berarti kan ada tambahan warahmatullah. Lalu ada datang lagi orang Assalamualaikum warahmatullah. Lalu dibalas oleh Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tambah lagi wabarakatuh. Lalu yang ketiga ada sahabat lagi yang datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dibalas serupa, sudah mentok ini Pak Haji Udawi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sempurna. Lalu dibalas oleh Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari ayat ini memberikan pemahaman pada kita. Ketika kita diberi oleh orang lain itu paling tidak itu membalasnya yang serupa. Kalau kemarin Pak Haji Udawi traktir pecel, ya kapan-kapan tak traktir pecel Pak. Sama, tapi ya akan lebih sempurna ya kalau pecel ya diganti apa Pak, tengkleng apa gitu. Ini jadi ini Allah itu maha sempurna di dalam menghitung. Jadi ketika kita melakukan amal-amal, entah itu umroh, entah itu berkorban, entah itu bersedekah, itu sudah kita tanpa melihat orang lain tahu, Allah sudah punya perhitungan. Jadi tidak usah diceritakan Pak Giyato, wah saya kemarin sholat tasbih di Masjid Al-Hikmah, misalnya begitu. Tidak usah, Allah sudah memperhitungkan. Jadi misalnya wah kemarin saya bisa datang ke masjid jam 3:30, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, sholat witir, alhamdulillah nyambung subuh. Lalu saya taklim, sholat isyraq. Nah, itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok itu setelah hari perhitungan itu semua amal kita itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
dunia ini tempat beramal Pak Judawi. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk beramal. Karena besok setelah di akhirat tidak ada beramal. Jadi kesempatan amal itu hanya di dunia ini. Maka dalam hati kita harus kita punya himmah, punya niat bahwa saya akan beramal sebanyak-banyak di dunia ini. Karena setelah di dunia ini tidak ada kesempatan untuk beramal. Jadi paling tidak kita selalu ada keinginan bangun tidur, kita jam 3:30 misalkan sudah melakukan sholat sunnah. Lalu kita sambung sholat subuh berjamaah. Kita sambung wirid bersama imam. Kita sambung taklim. Kita sambung nanti baca Al-Quran. Setelah itu ya kita sambung ngopi-ngopi dulu Pak. Nah nanti setelah itu kita duha, kita sambung duhur. Terus kita perhitungkan amal kita. Karena kesempatan beramal itu di dunia. Jangan besok di akhirat itu tidak ada kesempatan beramal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hikmah, ada beberapa informasi. Habis ini kita ke Pak Kemis Budi Sayakti di Purwomoti untuk berdoa dan memberikan uang duka. Salah satu program Masjid Al-Hikmah kan kita memberikan uang duka kepada yang sudah meninggal. Kemudian ada beberapa program mungkin yang insya Allah akan dijalankan. Yang pertama, insya Allah setiap bulan sekali akan ada sholat tasbih, tapi dilakukan pada saat setelah Isya. Jadi nanti diambil hari apa, habis sholat Isya kita sholat tasbih, kita biasakan untuk itu. Kemudian ada usulan lagi malah sholat witir tiap habis Isya. Jadi habis sholat Isya, sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian dilanjutkan sholat witir. Karena salah satu kebiasaan sunnah Kanjeng Nabi itu tidak pernah melepaskan sholat witir setiap hari. Insya Allah nanti kita ya mencobalah. Semoga program-program ini bisa dijalankan bersama dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Marilah kita kalau ada waktu kita langsung ke Pak Budi Sayakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.